Abdullah bin Tha'labah atau Tha'labah bin Abdullah bin Nabi Su'air an Nabi radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'un satu sa' min burin dari gandum atau qamhin atau gandum ala kulli ini atas setiap dua orang saghirin kecil atau kabirin atau besar hurin merdeka amtin atau hamba zakarin laki-laki atau unta atau perempuan ghaniyan kaya atau fakirin atau fakir. Jadi satu sok dari gandum, kumah maksudnya juga gandum juga. Ini zakat bagi untuk dua golongan. Zakat atas dua orang. Jadi separuh sok kalau menurut hadis ini cuma. Tapi ada hadis-hadis juga yang menguatkan bahwa zakat itu satu sok. Maka masalah ukuran zakat fitrah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena hitungan sok itu sendiri juga ada perbedaan-perbedaan. Ya kalau dalam mazhab kita ya itu satu sok. Yang zakat itu siapa? Semua. Jadi ini zakat per kepala. Kecil, besar, merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kaya, fakir. Semua zakat fitrah. Bagaimana orang fakir suruh zakat fitrah? Amma ghaniyukum, adapun orang kaya di antara kamu, fa yuzakihi, maka menzakatinya Allah. Maka maksudnya zakat dengan harta yang Allah berikan pada dia. Wa amma faqirukum, adapun orang fakir di antara kamu, wa yaruddullah, maka mengembalikan Allah alaihi atasnya, aktsara lebih banyak mimma a'ta, daripada perkara yang dia berikan. Jadi kalau orang kaya ya zakat dari hartanya, kalau orang miskin zakat dari harta-harta yang Allah berikan melalui orang kaya kepada dia. Karena semua zakat akhirnya orang fakir pun kan dikasih zakat. Yang ngasih zakat itu banyak orang, akhirnya yang fakir pun bisa zakat pada waktu itu, karena dia akan menerima lebih banyak daripada yang dia keluarkan. Rawah Ahmad wa Abu Dawud an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Shadaqatul farada, mewajibkan Rasulullah SAW shadaqatul fitri, sedekah fitrah, tuhratan sebagai penyuci lis-shaimi, bagi orang puasa, minal lagwi, dari perkataan kosong, warafati, perkataan kotor. Jadi waktu puasa ngomong kotor, ngomong kosong, maka sebagai penyucinya adalah zakat fitrah. Wa tu'matan, dan untuk makanan, lisnil masakin, untuk orang-orang miskin. Faman adda qabla shalah, barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum salat, fa ya zakah, maka dia itu dihitung zakat makbulatun, yang diterima. Faman adda, barang siapa menunaikan zakat fitrah ba'da shalah, setelah salat Id, fa hiya, maka zakat itu, fa ya, maka yang dizakatkan itu sedekahun, adalah sedekah, minas sedekah, itu dari sedekah. Maksudnya sudah keluar dari waktunya, nilainya lain. Jadi kalau dia membayar zakat fitrah sebelum sholat, maka dihitung zakat fitrah penyuci puasanya. Kalau dia menunaikannya setelah sholat Id, maka dianggap sedekah puasa. Maksudnya tidak punya fadilah mencuci atau membersihkan puasanya seperti penyucian zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu sebaiknya secepatnya dibayarkan sebelum Id. Rawah Abu Dawud bin Majah wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari. Masyaallah. Ini zakat fitrah ini yang penting sekali, harus kita perhatikan. Walaupun kelihatannya kecil, cuman zakat satu sok,
Tapi ini nilainya itu sangat besar. Karena di mana dalam beberapa hadis, kalau belum zakat fitrah ini, puasa kita ini nggak bisa naik ke langit. Jadi makanya amal itu harus komplit gitu. Apa saja yang kaitan dengan amal itu dikompliti. Kalau tidak dikompliti nanti bisa-bisa amal itu tidak makbul gitu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalih yarfa'u. Doa-doa itu atau kalimah-kalimah thayyibah, zikir-zikir dilaporkan kepada Allah. Tapi yang mengangkat zikir itu bisa naik diterima oleh Allah itu wal 'amalus shalih yarfa'u, adalah amal soleh. Jadi ibaratnya seperti pesawat terbang itu. Zikir itu pesawatnya, ya amal soleh itu adalah mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya ya ceblok, ya gitu. Jadi amal itu berkaitan satu sama lain, berkaitan satu sama lain. Maka seluruh amalan itu mesti kita buat. Ini supaya zikir kita kuat, harus amal-amalan yang lain dikuatkan. Supaya puasa kita diterima, zakat fitrah dikerjakan. Allah. Pokoknya seluruh kebaikan yang Allah perintahkan itu semua itu diusahakan. Karena kita ini tidak tahu mana yang diterima. Kemudian juga kita tidak tahu mungkin amalan-amalan yang kecil. Amalan-amalan yang kecil kelihatannya jadi asbab diterimanya amal-amal yang besar. Barang siapa doa tidak membaca sholawat, maka kata Sayyidina Umar, doanya nggak bisa naik. Ya, umpamanya seperti itu. Makanya semua perintah Allah dikerjakan, diusahakan, semua larangan Allah ditinggalkan. Thawabu man ahya lailatul idain, pahala orang yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Menghidupkan maksudnya ya berjaga, tidak tidur. Tidak tidur semalam suntuk atau bagaimana, tidak mesti begitu. Pokoknya malam itu digunakan untuk ibadah, ya sempurnanya tidak tidur sama sekali. Itu baru menghidupkan malam namanya, yang sempurna. Tapi kalau kita ini sudah membuat amalan-amalan sekemampuan kita, ya namanya sudah menghidupkan. Menghidupkan dua malam Idul Adha, Idul Fitri. Kharaja Tabarani bi isnadi an Ubadah bin Samit. Ini istilahnya dalam usul fikih aqallu ma yuqal. Jadi walaupun itu berbuat amalan seberapa, itu namanya juga sudah berbuat kan. Maka ini juga terhitung dalam janji-janji Nabi ini. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, apa itu mengusap rambut itu seberapa? Ya pokoknya yang dikatakan mengusap, ya itu sudah mengusap namanya, walaupun cuma satu helai. Namanya sempurnanya ya diusap semua. Tapi walaupun mengusap satu helai, namanya juga sudah mengusap. Begitu juga malam hari raya ini. Kalau kamu malam itu sudah berbuat satu amalan, sudah namanya menghidupkan. Sempurnanya ya semalam suntuk nggak tidur, takbiran terus, tahmid, tahlil, doa, sholat dan sebagainya. Kharaja Tabrani bi isnadi an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man ahya lailatul fitri wa lailatul adha lam yamut qalbu yawma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam hari raya Idul Fitri wa lailatul adha dan malam hari raya Idul Adha, lam yamut maka tidak mati qalbu hatinya, yauma tamutu dalam hari mati al-qulubu
hati-hati manusia. Masya Allah, ketika hati manusia pada mati, hatinya nggak mati. Karena ini biasanya malam hari raya ini malam orang itu lalai ya. Masih Ramadan tuh Masya Allah, terawih, baca Quran, doa. Tapi kalau sudah malam hari raya biasanya orang itu sudah loyo, lalai. Persiapan hari raya, masak, ini macam-macam, keluyuran kemana-mana ya. Nah, sebagai pahalanya kalau orang dalam keadaan lalai itu kok menghidupkan malam itu dengan amalan, pahalanya sesuai, yaitu ketika orang-orang hatinya pada mati, dia hatinya tidak mati. Maksudnya matinya hati itu bagaimana? Hati itu sudah tidak ada keinginan baik, itu enggak ada. Ditawari kebaikan itu sudah enggak nyetrum sama sekali, itu namanya hati mati. Kalau ditawari kebaikan masih nyetrum, tapi nyetrumnya sedikit, ya itu hati sakit. Ada yang sakitnya parah, ada yang sakitnya tidak parah. Ada yang hati mati, pokoknya keinginan baik itu nggak ada sudah. Ya sudah gini aja. Kok susah-susah? Sudah gini aja lah. Nah ini yang betul-betul bahaya ini, hati kalau sudah mati ini sudah bahaya betul.